bahwa ini ke depan tantangan semakin berat. Kita tugasnya tidak semakin berkurang masalah lingkungan ini, tapi semakin bertambah. Karena apa? Karena setiap tahun itu yang namanya hutan itu tidak semakin tambah di seluruh dunia ini loh, tapi semakin berkurang. Makanya Podcast Mansap on Action. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Devita dan Aimatu Syarifah di Podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Oke teman-teman, kali ini kita bareng-bareng sama PKSM. Nah, kita kali ini mau sharing-sharing dan mau cari informasi juga tentang apa sih itu PKSM. Pasti teman-teman penasaran kan gimana keseruannya? Yuk kita langsung aja, bisa perkenalan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumini. Saya dari Desa Ngargosari, Kecamatan Loano. Posisi saya di PKSM sebagai sekretaris PKSM. Oke, dari Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Mulyono dari Desa Sukowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Projo. Posisi saya di PKSM selaku Ketua Umum Kabupaten Projo. Terima kasih. Kabar Bapak Ibu sehat kan? Alhamdulillah. Baik, sehat. Apa nih kesibukan Ibu sama Bapak akhir-akhir ini? Kita mau tahu. Kita beda-beda jalur ini ya. Jadi kalau dari Ibu dulu, nanti setelah Ibu kan Bapak. Kesibukan saya sehari-hari, saya sebagai pendidik Pospaud Tunas Cendekia Ngargosari. Selain sebagai pendidik, saya juga Kepala Bidang Kesosek Gimpaudi Kecamatan Loano, juga sebagai Sekretaris BPD Desa Ngargosari. Udah lama jadi guru ngajar di PAUD? Oh, saya ngajar di PAUD sekitar 15 tahunan. Oke, kalau dari Bapak sendiri apa? Ya, terima kasih. Kalau kami kesibukan sehari-hari itu ya sebagai pamongong di desa Pamong, perangkat desa di Desa Sukowo, sebagai Sri Mulyaninya Desa Sukowo, kaur keuangannya gitu loh. Jadi di situ. Di samping itu kami juga tidak hanya itu, kami juga dari dulu karena memang bisnis, saya sering kalau ada saya juga jualan pedagang kayu. Jadi sering beli kayu di mana-mana, terus kami tebang, kami angkut, kami bawa ke pabrik. Di samping itu di bulan besar seperti bulan Idul Adha seperti besok itu juga kami biasa jualan sapi tiap tahun itu. Terus yang di rumah untuk keseharian itu kami karena kami PKSM, kami juga memanfaatkan bahwa hasil hutan tapi non kayu itu kami memanfaatkan usaha lebah klenceng. Jadi kami madunya kami kembangkan di sekitar rumah kami. Itu keseharian kami. Di samping sebagai ketua PKSM yang ya kita niati lillahi ta'ala lah. Setiap ada kegiatan kami bersama teman-teman selalu ikut serta dalam kegiatan PKSM. Oke. Ini kan udah perkenalan sama Bapak Ibu, terus bahas tentang PKSM. PKSM itu sebenarnya apa sih Pak? Bu? PKSM itu adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi kami memang benar-benar swadaya. Penyuluh itu ada dua. Yang pertama itu penyuluh yang PNS, penyuluh yang di pos kehutanan situ. Kalau ya kehutanan loh, penyuluh kan macam-macam, ada penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan. Terus kami penyuluh kehutanan tapi yang swadaya. Jadi kami tidak dibayar dan kami bekerja tulus lillahi ta'ala. Kenapa kami bisa begitu? Karena kami niati ikhlas gitu loh. Kami tidak memungut biaya dan tidak dibayar, tapi kami ikhlas. Jadi dengan niat ikhlas itu kami bersama teman-teman ikut dalam kegiatan sosialisasi dan penanaman
tentang kelestarian alam yang ada di Kabupaten Projo. Kalau untuk anggota sendiri itu ada berapa Pak untuk saat ini? Anggota sendiri kalau Kabupaten Projo itu ada sekitar 50-an orang. Ya, dari beberapa kecamatan yang ada di Projo ini. Terus dikumpulkan jadi satu. Iya. Terus ada mungkin reorganisasiannya ada. Ya, kalau reorganisasi ini sudah berjalan selama 5 tahun ini. Rencana kan tetap nanti bulan Desember ada reorganisasi, kami sebagai ketua, kami serahkan mandat, nanti siapa yang akan terpilih atau kami kembali atau yang lain itu monggo, biasa tetap ada tiap 5 tahunan sekali. Gitu. Berarti kalau yang di Purworejo sendiri ini sudah lama ada PKSM ini? Kalau dulu itu per kecamatan. Oh, per Dulu. kecamatan. Satu kabupaten itu baru berjalan dari tahun 2018. Tapi sampai dengan sekarang memang eksis gitu loh, kegiatannya memang benar-benar nyata. Oke, terus tugasnya PKSM itu ngapain aja Pak? Apa boleh tahu? Ya, kita memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang kelestarian alam. Kita terjun ke masyarakat, cara menanam, memberikan bibit kepada masyarakat yang membutuhkan bibit tanaman, bibit buah-buahan, bibit pohon apa yang masyarakat butuhkan. Karena kami dapat anggaran dari pemerintah untuk membuat bibit khusus pembibitan PKSM. Jadi kami kelola bersama teman-teman, terus kami bagikan kepada masyarakat. Berarti dibagikannya secara gratis? Gratis tanpa bayaran. Ya. Dari Ibu dulu nih, Ya. kok bisa masuk di PKSM ini? Kenapa? Apa sih yang menjadi Daya tarik. Ibu masuk? Padahal kan mungkin Kan saya. ini seikhlasnya. Oh, saya. Iya, apa itu? Gini Mbak, awal saya bergabung dengan PKSM Kabupaten Purworejo, waktu itu saya juga ada apa ya, kegiatan BIMTEK di Semarang waktu itu, terus salah satu teman itu ternyata anggota PKSM. Kita ngobrol-ngobrol waktu itu, kita ngobrol santai di sela-sela waktu istirahat, terus saya itu ditawari gitu loh, mau nggak kalau gabung dengan PKSM. Nah, saya juga penasaran kan PKSM itu apa, saya nggak tahu waktu itu, belum tahu lah, karena memang PKSM kan kayak belum itu ya Pak. Ya, belum familiar. Belum familiar kan. Nah, saya penasaran waktu itu PKSM ki opo, PKSM itu apa gitu. Saya coba browsing, oh ternyata PKSM itu seperti ini toh. Ini saya mencari tahu waktu itu. Saya juga waktu itu belum mengiyakan, tahu-tahu saya itu kok ada grup baru gitu kan. Iya. Ini grup apa saya? Iya waktu itu gitu Mbak. Setelah saya mempelajari dengan ya browsing, dengan tanya, waktu itu saya tanya ke beberapa itu nggak ada yang tahu memang PKSM itu apa tuh, nggak tahu PKSM itu apa. Akhirnya saya cari tahu, cari informasi, oh ternyata PKSM itu bergerak di bidang kelestarian lingkungan, kelestarian hutan, kelestarian alam. Nah di situ saya tertarik, memang dari dulu saya seneng, maksudnya suka berkegiatan di bidang sosial, yang kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Dari situ saya juga memang suka, senang dengan untuk apa ya, menanam dan sebagainya, itu tentang kelestarian lingkungan, tentang apa ya, ya sejenisnya lah itu. Akhirnya saya termotivasi untuk oke lah saya gabung dengan PKSM. Itu tahun berapa itu? Wah saya baru Ya, sekali. sekitar hampir 1 tahunan. Tapi udah langsung jadi Ya. sekretaris. Ya, soalnya kan sekretarisnya itu kan tadinya dia sekretaris saya itu nyalon kepala desa terus jadi. Masuk yuk Pak Lurah tak kok kan kan. Ya, kebetulan ada ibu yang masuk tuh, jadi kok kebetulan pas banget itu loh. Pas banget dengan ya memang profesinya tuh dia sebagai guru dan sebagainya, jadi bisa menguasai. Akhirnya kan ya berjalan, malah justru sekarang bisa berkembang itu Mbak ya. Iya, Terima kasih sekali. Dan SK kami itu PKSM itu dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. SK PKSM itu jadi langsung dari provinsi. SK-nya dulu, bukan dari kabupaten, bukan.
SK PKSM. PKSM itu ada satu Indonesia ada memang. Oh ada. Iya. Karena landasan hukumnya kan langsung dari landasan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan? Dari Kementerian LHK nomor P76 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum 1 garis miring 8 2016 tentang penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Ya. Kalau dari Bapak sendiri, Ya. Itu daya tariknya masuk ke PKSM itu? Kalau saya memang dari tahun 2004 itu sudah tahun 2000 kami sudah berkecimpung di apa ya istilahnya memang saya memang dari dasarnya dulu petani. Oh gitu. Jadi petani seneng nanam gitu loh. Iya. Dari kecil saya sering diajak bapak saya ke sawah, ke ladang begitu. Jadi kan saya memang menguasai itu. Terus 2004 kami membentuk kelompok tani. Di situ kami dapat kegiatan gerhan waktu itu dari pemerintah. Kegiatan gerhan itu penanaman itu massal seluruh Indonesia itu. Gerakan reboisasi lahan dan hutan itu. Terus tahun 2005 kami pelatihan di Bogor PKSM seluruh Indonesia. Itu selama 4 hari di sana kalau nggak salah. Itu dari Purworejo sini ke Saya, sana? saya cuma saya berdua. Oh. Iya. Itu tahun 2005 dan dapat apa ini? Sertifikat ya pelatihan itu. Terus dari situ kami bentuk kecamatan kami bentuk, terus kami ketuanya, tapi karena waktu itu kan ya ada yang sibuk, ada yang jadi pertemuan itu setiap bulan tadinya pertemuan, tapi kalau pertemuan di satu tempat monoton itu kan lama-lama jenuh. Kalau kita kan ini enggak, jadi kan kita pertemuan di sana, misalnya di Kali Gesing, besok kita di daerah Pituro, besok kita sambil melaksanakan penanaman dan lain. Jadi kita tahu, kita berputar wilayah Purworejo ini, tahu bahwa dari Bruno, dari Pituro, dari Kali Gesing, tahu daerah-daerah semua, karena daerah Purworejo itu kan seperti tapal kuda ini. Di sini ini daerah pegunungan semua, jadi 70% itu wilayah Purworejo itu memang dataran tinggi. Iya. Ya, nah, maka dari itu PKSM kita merekrut dari beberapa kecamatan ini memang orang-orang yang benar-benar giat dalam kegiatan lingkungan hidup ini. Kita pedulinya dengan hilir sampai ke hulu. Tidak hanya situ, orang yang di Jatimalang dekat pantai sana juga ada yang ikut ke kami, karena sana juga ada hutan mangrove gitu loh. Oh iya. Itu dari situlah kami terus sampai dengan saat ini jadi kegiatan yang positif, jadi kekeluargaan yang remaket gitu. Jadi kita tetap jadi satu keluarga PKSM dengan penyuluh kehutanan. Berarti tugas PKSM itu pasti di hutan gitu Pak? Ya enggak pasti. Kita kadang Kan dari kehutanan gitu. Iya, namanya kehutanan itu kalau sebetulnya kalau di masyarakat kita hutan itu adalah kebun atau alas tuh. Kalau di masyarakat kita kebun atau alas. Tapi kalau bahasa Indonesia kan hutan. Terus hutan itu hutan rakyat. Hutan ada dua, satu hutan negara, yang kedua hutan rakyat. Hutan rakyat itu hutan milik kita itu loh, kebun-kebun milik masyarakat itu hutan rakyat. Jadi yang kita prioritaskan untuk PKSM itu adalah yang hutan rakyat, hutan milik orang-orang itu. Kalau hutan milik pemerintah kan udah diurusi sama perhutani. Itu hasilnya juga perhutani, ada hutan pinus, ada hutan jati itu. Nah, kalau hutan yang milik masyarakat itu ada kan punya lahan, tapi dia lahannya kritis, nggak ditanami di daerah atas, itu kan bahaya. Iya. Kalau nggak kita dorong, nggak kita beri pengertian, kalau nggak punya uang kita kasih bibit, itu nanti kan di sana musim hujan longsor. Yang silakan kan daerah bawah sini nanti. Nah itu, maka itu tugas kami seperti itu. Oke, terus pasti kan di PKSM tuh ada suka dukanya tuh. Nah, kalau ibu tuh suka dukanya di PKSM gimana dari ibu dulu? Selama saya bergabung di PKSM, alhamdulillah itu kok belum ada dukanya ya Mbak. Banyak maksudnya sukanya banyak, bukan banyak, memang lebih itu ya lebih banyak sukanya gitu. Iya. Selama ini saya belum pernah ada dukanya. Gitu ya. Mungkin karena baru loginnya baru sebentar ya. Kalau bapaknya tuh udah dari 2004 gimana? Kalau sukanya kita kan jadi
kenal dengan orang satu kabupaten, Iya. terutama orang-orang hutan, orang hutan, orang-orang yang berkecimpung di dalam hutan, senang dengan lingkungan hutan itu. Terus yang kedua, dukanya itu kan kalau kita ke daerah yang daerah ekstrim gitu loh, daerah tanjakan, daerah gunung gitu, kita belum menguasai medan, terus mobil nggak bisa, kita bisa naik motor, kebetulan kita boncengan, nah yang di belakang itu yang kasihan tuh, dorong itu yang dukanya. Pernah juga Pak? Ya pernah, kita kan daerah Bruno, terus daerah gitu yang kali Gondang sana itu ketanjakan ekstrim sekali. Iya. Wah itu. Pastinya ekstrim. Kalau kita boncengan motor gak sehat tetap nggak kuat, harus dorong gitu di belakang. Nah, itu sukanya. Tapi di balik itu kita suka karena kita tahu bahwa wilayah di Purworejo ini memang seperti itu. Ini masih Indonesia Raya itu. Wah berarti kan ya kita jadi tahu lah, paling tidak tahu wilayah Kabupaten Purworejo ini seperti itu. Ya. Kalau ini kan penyuluhan ya, Iya. jadi mesti terjun ke masyarakat. Itu bagaimana caranya? Mungkin ngasih pengertian, ngasih tata cara menanam dengan baik, itu gimana caranya dari itu? Kami dari KSM ketika terjun di masyarakat, kita koordinasi dulu ya Mbak. Biasanya koordinasi dulu dengan pemangku wilayah setempat ya Pak Ketua ya. Ya, pemangku wilayah setempat, terus di situ mungkin kita koordinasi juga dengan teman yang sesama anggota PKSM ya. Nah, di situ kita nanti memberikan penyuluhan bagaimana cara menjaga lingkungan, terutama untuk sasaran kita itu rata-rata untuk wilayah yang rawan longsor itu ya Pak ya. Daerah itu kita berikan penyuluhan, kita berikan motivasi, terus kita arahkan juga untuk kita berikan bantuan juga ya Pak Ketua ya. Kita berikan bantuan bibit, kita ajak bersama-sama untuk terjun, ayo kita menanam, kita lestarikan, kita jaga, kita lestarikan. Nggak hanya itu aja, kita juga ada kegiatan selain nggak hanya menanam kita terus kita tinggal piung gitu, tidak Mbak. Jadi kita juga adakan pendampingan, ada bimbingan, pendampingan untuk perawatan tanaman itu sendiri. Tapi dari sejauh ini Ibu terjun di masyarakat, itu semua masyarakat pasti menerima ajakan mungkin motivasi, tata caranya gitu. Ya alhamdulillah beberapa itu ya menerima dengan baik. Terus nih kan di PKSM mungkin agak terlalu sibuk apa enggak? Terus tipsnya untuk membagi waktu ikut PKSM sama di rumah tuh gimana? Dari Ibu dulu. Kan mungkin kalau ibu rumah tangga juga kan, jadi pembagian waktunya itu gimana? Oh saya ketika untuk pembagian waktunya biasanya sudah saya planning. Ya, sudah saya planning. Saya sudah terbiasa kegiatan atau aktivitas di luar. Jadi ketika ada waktu luang itu ya untuk mempersiapkan ketika saya harus keluar, itu yang di rumah juga jangan sampai keteter. Jadi sudah saya persiapkan semuanya, mungkin pas saya ada waktu itu kadang malam, terus untuk waktu untuk keluarga juga tetap sudah saya planning juga, ketika jam segini sampai jam segini ini waktu untuk saya dan anak-anak untuk duduk bersama ngobrol seperti itu. Terus nanti untuk ya yang kegiatan di rumah lainnya ya sudah kita itulah sudah beres sudah terbiasa seperti itu. Nah, ketika aktivitas di luar ya semua yang penting di rumah juga harus sudah beres semua. Ya pintar-pintar bagi waktu. Kita pintar-pintar bagi waktunya. Terus bapaknya gimana nih, kan di sini bapak menjadi ketua PKSM sendiri, terus Ya, juga jadi berbisnis, jual kayu dan lain sebagainya. Ya, yang pertama kami kepada anggota itu tidak memaksa. Kalau memang ada kegiatan, terus ada sesuatu yang penting buat beliau-beliau yang ada di anggota kami, itu kami nggak memaksa, karena
kegiatan tidak hanya hari ini saja. Besok-besok lagi kan masih ada kegiatan itu, entah itu kegiatan pertemuan atau penanaman atau kegiatan sosialisasi ke masyarakat, itu kan masih terus ada. Jadi kami tidak memaksakan pada teman-teman, pada anggota supaya harus hadir enggak. Kalau memang waktunya nggak bisa dan ada halangan yang penting, itu nggak apa-apa, nggak hadir gitu loh. Dan saya sendiri biasanya kalau ada kegiatan seperti ini itu kami sudah tahu sebelumnya, jadi kami atur juga waktunya. Karena kegiatan besok mau dirasakan misalnya 2 atau 3 hari ke depan, itu kami sudah tahu. Jadi ya pandai-pandai ngatur waktu lah, seperti tadi Ibu Rum seperti itu juga. Iya. Terus biasanya kalau terjun langsung ke masyarakat atau ke sekolah-sekolahan itu paling banyak orang yang ikut itu berapa, Pak? Kalau di masyarakat itu kan biasa kelompok tani. Iya. Dan kalau itu lebih gampang karena kita memberikan kepada teman-teman, sudah beliau-beliau ini sudah pengurus ataupun ketua kelompok tani gitu loh. Iya. Tapi kalau ke sekolah ini memang ini menjadi prioritas kami selanjutnya. Karena apa? Karena anak-anak kami, anak-anak sekolah ini nanti yang menjadi pengganti kita, walaupun nanti adik-adik menjadi menjadi pengusaha, menjadi pejabat atau menjadi TNI, Polri dan sebagainya, tapi dia itu nggak lupa dengan lingkungan, nggak lupa dengan alam, jadi tetap bisa melestarikan walaupun dengan cara apapun itu loh. Itu. Yang kedua, adik-adik kita yang masih SD itu kan kemarin COVID 2019 2020 itu kan, terus sampai sekarang kebablasan, dia anak kecil aja pegangan sudah HP. Iya. Dia sudah orang ngerti cara nganu nggak ngerti, dia ngerti HP. Nah itu yang kita khawatirkan untuk 10 atau 20 tahun ke depan itu nanti dia ngertinya iki tandurane wong tuwa biyen tak tebang atau tak dol, orang ngerti carane ngopeni nandur neh gitu loh. Seperti itu yang kita khawatirkan, sehingga kita mulai saat ini kan sasarannya ke sekolah-sekolah, memberi seperti itu loh. Mudah-mudahan dari teman-teman nanti bisa menerima dan ditularkan ke adik-adik SD ataupun masyarakat sekitarnya yang terutama keluarga dulu, gitu loh. Itu pun kalau penyuluhan pasti di SMP, SMK itu apa? Ya, rencana besok ke SD juga di daerah Kaligesing, terus SMP, nggak tentu. Jadi kan kalau ini kan SMK, kan jenengan misalnya punya adik, nanti kan dalam keluarga itu kan ayah, ibu, adik. Nah terus nanti dibuat manajemen menanam, bisa kan? Manajemen menanam. Jadi setiap awal musim hujan itu diwajibkan satu orang minimal menanam 5 pohon, minimal misalnya. Pohon apa saja terserah. Kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang, berarti 5 kali 4 berarti 20 pohon. Ya toh? Iya. 20 pohon itu ditanam di sekitar rumah ataupun di pekarangan atau di kebun gitu toh. Tapi kalau di sekitar rumah jangan tanaman kayu, karena nanti semakin besar dia akan bahaya. Kalau tanaman buah-buahan boleh di sekitar rumah. Itu. Jadi nanti jenengan juga bisa memberikan penyuluhan kepada keluarga terutama toh. Nah, seperti itu. Nah, gunanya apa? Karena kita menanam satu pohon itu pahalanya besar sekali. Dari satu pohon itu kalau masih segini, itu satu pohon pisang itu, ukuran satu pohon pisang itu dia menghasilkan oksigen 0,5 kilogram loh per hari loh. Berarti kan setiap orang ini kan butuh oksigen. Dari pohon itu kalau satu pohon itu kan 0,5 kilogram, berapa ribu pohon, dan misalnya jenengan nanti berkecimpung di situ kan, itu untuk kemaslahatan makhluk hidup, tidak hanya manusia yang membutuhkan oksigen itu. Nah itu loh. Kalau masuk ke mau menjadi anggota penyuluhan ini, mungkin ada syaratnya atau tes apa memang tidak semua ada ya. bisa masuk? Sing penting ikhlas, dia mau bareng-bareng dengan kita, ikhlas. Kalau ada waktu ikut kegiatan seperti ini, itu kami terbuka untuk siapapun. Kami tidak pernah, apalagi sampai dengan tes mengutai, kita bisa sendiri sambil jalan kita mengikuti, bisa seperti Bu Sekretaris ini juga seperti itu. Kita sambil berjalan mengikuti, tahu sendiri cara memberi penyuluhan dan pengen tahu. Apalagi di pungut biaya enggak sama sekali. Kami
Intinya kan gini Mbak, untuk bergabung dengan PKSM itu benar-benar orang yang punya apa ya, kayak kesadaran, benar-benar sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang benar-benar mau kerja ikhlas gitu loh. Dan tadi yang pertanyaan belum kami jawab, bahwa PKSM itu berarti sobonnya di hutan terus ya? Ada. Kami juga setiap ada, dulu pernah ada waktu kita juga kerja memungut sampah yang ada di kota-kota itu, kami bersama teman-teman bawa alat bakor atau semuanya alat sampah-sampah itu kita gerak dari jalan ke sini ke sana, itu juga pernah. Jadi memang jenenge relawan toh, untuk kebersihan seperti itu juga perlu. Jadi pernah kami lakukan seperti itu juga, memungut sampah di kota. Berarti juga nggak ada minimal sama maksimalnya umur untuk masuk ke PKSM? Nggak ada. PKSM nggak ada, Mbak. Bebas. Yang penting ikhlas, mau dan ikhlas toh itu. Ada kemauan dan ada itu yang ya itu tadi ikhlas, kita kerja ikhlas. Iya. Yo, kita kemana-mana bensin nggak ada yang ganti, tapi dilalah dari mana jalurnya, ujung-ujung kita dapat yang dari yang lain gitu loh. Namanya rezeki seperti itu. Kita tidak kita ikhlas dalam kegiatan ini, tapi Allah akan ganti dari yang lain gitu, rezeki kita. Saya juga itu merasakan ketika saya terjun di istilahnya kegiatan-kegiatan sosial itu, mungkin dari sini kita tidak istilahnya tidak apa ya, tidak tadi itu ya Pak, nggak ada gitu ya. Jadi ketika kita ikhlas menjalani semuanya, pasti akan ada jalan rezeki dari yang lain. Kalau dari saya pribadi kan rezeki nggak harus berupa materi Mbak. Diberikan kesehatan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kita tambah ilmu, itu kan juga rezeki. Kalau definisi rezeki itu kan kalau dari saya pribadi seperti itu. Rezeki itu nggak hanya berupa materi gitu aja. Kalau selama bertugas dari Bapak Ibu ini ada nggak mungkin orang yang kurang suka dari cara Bapak Ibu mencela? Mungkin Kalau di depan kita nggak ada, tapi kalau di belakang kita nggak tahu gitu. Yang namanya orang kan nggak tahu hatinya, tapi kalau di depan dia bilang atau mengatakan atau kan nggak, saya kira nggak ada. Tapi kalau di belakang kita nggak tahu, kalau di depan kita nggak ada. Apalagi terus kita dengan sesama anggota misalnya, terus ada keregangan itu enggak, malah justru semakin akrab, semakin jadi satu keluarga gitu loh. Kalau ada apa-apa, ada yang sakit, kita saling support, ya. Malah jadi keluarga gitu. Ya mungkin untuk seperti yang Mbaknya tanyakan tadi, apakah ada yang nggak suka atau gimana gitu ya, itu mungkin tetap itu manusiawi Mbak, itu wajar, pasti tetap ada dulu, pasti ada. Kadang kan tetap ada yang apa ya istilahnya, bukan macam ya bahasanya apa ya, yang mungkin kurang suka itu pasti kan, alah kenapa sih di PKSM, emang PKSM gajinya berapa, pasti seperti itu. Oke nih, yang terakhir mungkin motivasi untuk para pemuda sekarang agar bisa tetap melestarikan alam itu gitu. Gimana dari Ibu dulu? Oke. Kalau dari saya pribadi, saya sangat berharap untuk anak-anak muda itu untuk tidak istilahnya untuk tetap ikut terjun, untuk tetap menjaga lingkungan alam. Kalau bukan mereka itu siapa lagi gitu loh. Kita kan nanti juga semakin tua gitu loh. Kalau nggak ada istilahnya generasi penerusnya, bagaimana bumi kita, bagaimana alam kita gitu loh. Jadi harapan saya ada kesadaran dari anak-anak muda sekarang untuk mencintai, untuk cinta lingkungan, untuk itu tadi, apalagi untuk yang terutama untuk wilayah-wilayah pegunungan atau perbukitan ini yang benar-benar
harus melestarikan. Nah, untuk ikut melestarikan. Makanya kita kan berupaya untuk bukan menyasar apa namanya? Sasaran kita ya. Sasaran kita itu ke anak-anak sekolah dulu. Harapan kami yaitu akan ada generasi penerus, akan karena apalagi zaman sekarang udah generasinya generasi anak-anak juga. Kalau dari pengamatan saya itu dari anak-anak usia dini saja sudah itu Mbak apa ya, makanya sering saya juga di PAUD itu saya lebih ke untuk materi pembelajarannya saya memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Saya tidak memakai majalah, nggak pakai apapun, tapi saya lebih ke memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti sekarang kan Merdeka Belajar itu kan, nah itu kembali ke alam, kita gali, kita tanamkan sejak usia dini untuk mencintai lingkungan. Saya juga di kegiatan pembelajaran itu ketika kan kita juga tematik ya, untuk PAUD itu anak-anak saya bias ikut itu kegiatan untuk menanam, dan setiap hari anak-anak bisa untuk mengamati. Itu tujuan utama saya itu biar mereka itu cinta dengan lingkungan, mencintai lingkungannya. Itu kan terutama untuk anak-anak usia dini kan lebih udah menyerap gitu ya. Iya, dan itu akan tertanam kan. Iya. Ini dari bapaknya? Apa tadi pertanyaan kali? Motivasi buat anak muda Motivasi sekarang. buat anak muda ke depan. Ya, kami hanya mengharap kepada adik-adik, teman-teman, dan anak-anak saya semuanya bahwa ini ke depan tantangan semakin berat. Kita tugasnya tidak semakin berkurang masalah lingkungan ini, tapi semakin bertambah. Karena apa? Karena setiap tahun itu yang namanya hutan itu tidak semakin tambah di seluruh dunia ini loh, tapi semakin berkurang. Makanya kan nanti yang dikhawatirkan kalau pemanasan global itu kan suhunya kan panas sekali, dan kalau kita tidak mulai dari sekarang, mulai dari adik-adik, kita mulai menanam, kita mulai melestarikan, kita mulai merawat, itu nanti 10-20 tahun ke depan akan seperti apa gitu loh. Jadi ini tantangan buat adik-adik, buat kita semuanya, bahwa ini tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita sudah sadar tentang itu, maka insya Allah lah ke depan bumi kita ini akan tetap lestari. Mudah-mudahan Indonesia ini juga sebagai paru-paru dunia, sehingga bisa mensupport oksigen untuk wilayah kita sendiri. Sulit paling tidak seperti itu. Jadi marilah kita bersama-sama mulai saat ini, jenengan juga punya tugas untuk sosialisasi kepada keluarga, kepada adik-adik jenengan, terutama di sekitar wilayah jenengan. Saya juga punya tugas di Kabupaten Projo ini. Nanti kami juga minta dukungan jenengan. Yang penting semoga kami diberi kesehatan, keselamatan. Usaha kami niatnya usaha tulus, ikhlas, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Itu saja kiranya. Makasih. Ya, harapan kami seperti itu. Nanti adik-adik itu kan menjadi pionir ya Bu. PKSM untuk selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja podcast kali ini. Terima kasih buat Ibu, Bapak yang udah sharing-sharing. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin, sama-sama. Kita ketemu lagi di podcast depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Podcast Mansap on Action.